Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Novadelia dari 11 PPLG 2 dan akan menjelaskan tentang metode prototype dalam pengembangan perangkat lunak dengan studi kasus. Kita mulai dulu dengan pembahasan apa itu metode prototype. Jadi, metode prototype adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang membuat model kerja awal dari sistem sebelum pengembangan penuh. Tujuannya untuk memberikan gambaran visual dan fungsional kepada pengguna untuk mendapatkan feedback sejak dini dalam proses pengembangan. Model ini memungkinkan iterasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna. Jadi, metode ini cocok banget nih kalau buat misal custom gitu. Misal ada bikin aplikasi kasir kan, custom dong pasti. Kalau enggak sistem yang butuh security tinggi gitu, bakal butuh banget metode prototype dengan sesuai kemauan klien. Jadi karakteristiknya itu ada 4. Satu itu iteratif dan incremental. Jadi dia itu pengembangannya dilakukan secara bertahap dengan perbaikan kelanjutan. Dia itu meminta requestnya dari klien gitu. User center. Nah, melibatkan pengguna secara aktif dalam setiap tahap pengembangan. Karena dia bakal nanya-nanya terus dan kan kepada klien. Yang ketiga itu ada visual interaktif. Dia tuh memberikan gambaran nyata dari sistem yang akan dibuat. Yang keempat fleksibel, yaitu mudah dimodifikasi berdasarkan feedback pengguna. Lalu kita ke tahapan metode prototype. Jadi ada yang pertama itu kita pengumpulan kebutuhan. Kita identifikasi dulu kebutuhan dasar pengguna. Misalkan studi kasus apotek nih. Kita mikir dulu, identifikasi dulu. Siapa yang make? Of course itu yang jaga apoteker gitu. Apa aja yang ada di datain gitu, obat dan lain-lain. Yang kedua itu baru pembuatan prototype. Kita bakal develop model awal itu dengan fitur utama. Fitur utamanya misal transaksi obat, mau data obat masuk. Terus baru evaluasi prototype. Pengguna menguji dan akan memberikan feedback. Jadi di sini peran klien dibutuhkan untuk misal kita udah mock-up-nya udah jadi. Kita bakal nanya klien, ini sesuai gak sih? Nah, terus kita lanjut ke tahap revisi dan iterasi. Kalau nggak suka, misal nggak cocok, maka kita akan melakukan perbaikan berdasarkan masukan pengguna dan berulang-ulang terus sampai cocok. Dan akhirnya implementasi final. Kita akan setelah semuanya cocok, kita bakal ngembangin sistemnya secara lengkap. Terus ada kelebihan dan kekurangan. Pertama itu kelebihan dulu. Deteksi error lebih awal. Komunikasi lebih baik dengan user, fleksibel terhadap perubahan dan menghemat biaya revisi. Karena kalau kita langsung dan nanya user pasti bakal lebih cocok dong pasti akhirnya. Dan terus kita ada kekurangan. Waktu pengembangan bisa lebih lama. Karena ada revisi-revisi tadi itu bakal lebih lama. Terus ada dokumentasi kurang terstruktur. Karena nanya-nanya user terus gitu. Kita nggak struktur dong. Kita tergantung banget sama usernya. Resiko scope creep tinggi dan butuh partisipasi user aktif. Kapan sih kita menggunakan prototype? Metode prototype ini cocok digunakan ketika kebutuhan pengguna belum jelas atau masih berubah-ubah. Sistem memiliki antar pengguna yang kompleks dan perlu visualisasi. Pengguna perlu melihat dan merasakan sistem sebelum implementasi penuh. Proyek beresiko tinggi dan perlu validasi konsep lebih dulu. Feedback pengguna sangat penting untuk kesuksesan sistem. Jadi ini nih cocok banget buat sistem-sistem yang emang user centered gitu. Kliennya emang banyak mau dan harus banget sama sesuai dia, kita pakai sistem prototype. Lalu ada jenis-jenis prototype. Yang pertama itu throwaway prototype.
buang, pakai. Dibuat hanya untuk memahami kebutuhan lalu dibuang dan dibuat ulang dari awal. Misalnya kayak kita buat mockup aja gitu, terus kalau udah selesai, oh ya udah. Misal mockupnya jelek ya kita mockupnya asal-asalan gitu kan. Kalau udah usernya udah bilang, oh ini udah cocok sih. Nah yaudah kita buang aja, kita terus buat awal lagi yang lebih bagus dan buat implementasi finalnya. Yang kedua itu evolutionary prototype, berkembang. Dan ini prototipenya bakal terus dikembangkan dan diperbaiki sampai menjadi sistem final yang siap pakai. Jadi dia nggak dibuang. Yang ketiga itu incremental prototype, bertahap. Sistem dibuat dan diserahkan per bagian kepada klien. Misal satu patch ini, yang ini bener nggak sih? Nah terus kita serahkan ke klien. Nah besoknya lagi kita nanya buat patch baru gitu. Cocok nggak sih bakal berulang terus-terus? Yang keempat itu ada extreme prototype. Fokus tampilan antarmuka saja untuk dapat feedback cepat dari pengguna. Kita bakal masuk ke studi kasus sistem apotek. Jadi ada latar belakang masalahnya nih. Satu itu apotek masih menggunakan pencatatan manual untuk stok obat dan transaksi penjualan. Berarti kita mau bikin nih. Oh, kita bukan bikin sistem buat nge-tracking stok obat dan transaksi penjualan dong. Yang kedua, sering terjadi kesalahan perhitungan stok dan kehilangan data transaksi. Nah, ini kita bukan buat sistem yang buat nge-tracking itu. Biar nggak ada kesalahan perhitungan. Tiga, sulit melacak obat yang hampir habis atau kadaluarsa. Berarti kita tambahin dong, di tambah obat itu ada tanggal expirednya. Yang keempat itu laporan penjualan memakan waktu lama untuk dibuat. Berarti di sistem kita ini bakal ada laporan penjualan. Nah, terus kita bakal lihat hasil penerapan metode prototype. Nah, dari yang kita ambil dari identifikasi latar belakang tadi, nah, kita bakal sistem yang akan kita kembangkan memiliki 4 modul utama. Yang pertama itu halaman login, pintu masuk pengguna dengan autentikasi username dan password. Login ini buat apoteker atau admin yang punya akses untuk mengelola sistem itu. Yang kedua itu dashboard stok obat. Tampilan ringkasan informasi dan aktivitas apotek secara real time. Jadi dia bakal nunjukin gitu gimana obatnya ada berapa. Yang ketiga itu transaksi penjualan. Catatan penjualan dengan kalkulasi otomatis total harga. Di sini bakal ada form tentang apa aja sih isi penjualannya itu. Yang keempat itu laporan penjualan. Di sini visualisasi data penjualan dalam bentuk grafik untuk analisis. Daripada kalian masih bingung apa sih, saya bakal kasih contohnya. Pertama itu ada halaman login. Jadi di halaman login ini bakal ada username dan password yang akan diisi oleh apoteker atau yang ingin mengelola sistem ini. Yang kedua ada halaman dashboard untuk stok obat. Di dashboard ini bakal ada total stok obat, transaksi hari ini, stok menipis, dan pendapatan bulan ini. Jadi kalau dari dashboard ini kita bisa lihat dong, oh ada stok menipis nih 12, kalau bisa kita pencet bakal keluar ini. Oh ada 87 transaksi hari ini. Terus ternyata kita punya persediaan 1.245 stok obat. Oh pendapatan kita 45 juta gitu. Yang ketiga itu ada transaksi penjualan. Jadi transaksi penjualan ini isinya ada form, nomor transaksi, ID ya. Yang kedua itu tanggal, nama pelanggan, nomor resep, pilih obat, dan jumlah. Dan ini langsung dikali gitu ya. Jadi lebih gampang, tidak usah kali manual. Lalu ada laporan penjualan dengan grafik batang. Biar lebih gampang dilihat gitu. Di sini ada harian, bulanan, dan tahunan.
kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan itu, metode prototipe terbukti efektif untuk pengembangan sistem yang membutuh validasi pengguna sejak dini. Hasil implementasi pada sistem apotek yaitu sistem berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna, feedback dari staf apotek membantu penyempurnaan fitur dan mengurangi kesalahan pada saat pengembangan. Segitu saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.